Selanjutnya acara ini akan diawali dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Winwin Yadiatia KCA. Kami persilahkan. Terima kasih MC yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati, Bapak Dr. Sandiaga Uno, Profesor Roy Darmawan, Bapak Iwan Diwangkara, dan Pak Rizky Irawan, Ketua Umum Adikti, Bapak Dede Suryanto, para Ketua Program Studi anggota Adikti, Bapak Ibu dosen, adik-adik, mahasiswa, dan para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti webinar dengan tema The Challenges of Enterprise Leadership in New Normal. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pengalaman dan pandangan dari para narasumber, antara lain Bapak Dr. Sandiaga Uno sebagai entrepreneur tangguh, handal, dan dari para pembicara lainnya tentang bagaimana upaya-upaya dan tindakan terbaik yang harus dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan sebagai akibat pandemik 19 ini. Hadirin yang saya hormati, seluruh dunia saat ini telah dilanda wabah pandemi COVID ini. Wabah ini datang sejak bulan Desember, yang membawa dampak yang sangat luas bagi perekonomian global pada umumnya, dan tentunya pada perekonomian negeri kita tercinta ini. Laporan yang dikeluarkan oleh IMF tahun 2020 April itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi diprediksi malah akan menurun negatif. Demikian pula, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami penurunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula terhadap pasar keuangan dan aspek-aspek indikator makro lainnya. Next slide berikutnya. Slide berikutnya tolong. Wabah ini pun tentu sangat mempengaruhi semua sektor usaha, baik sektor jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, manufaktur, tekstil, diantaranya otomotif, baik sektor formal maupun informal. Tolong dimatikan ya suara ininya. Kemudian juga bahkan UMKM itu sendiri. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Sandiaga Uno mengenai bagaimana UMKM ini bisa bertahan di era new normal ini. Bahkan yang paling rentan terkena dampak langsung itu adalah sektor informal. Di sini masyarakat terancam akan kehilangan pendapatan akibat tidak bisa beraktivitas di luar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Demikian pula para UMKM, para korporasi besar, slide berikutnya, next. Nah, itu akan mengalami penurunan kinerja keuangan. Kinerja perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan kecil, itu kita tahu mengalami penurunan yang ditunjukkan dari indikator kinerja keuangan. Misalnya omset yang menurun, cash flow yang terganggu, likuiditas, solvabilitas, NPL yang tinggi. Jadi semuanya menunjukkan kinerja keuangan yang menurun. Yang akhirnya akan dikhawatirkan itu akan terjadi PHK besar-besaran
Dan kemudian dari akibat kinerja keuangan yang menurun pun diharapkan kontinuitas atau keberlangsungan usaha itu juga terganggu sehingga nanti mengakibatkan kebangkrutan. Tentu ini yang tidak kita harapkan. Malah dari observasi atau wawancara saya dengan lembaga-lembaga keuangan yang saat ini mereka sudah syukur bisa bertahan. Malah ada yang mengatakan bahwa saat ini tinggal bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan. Untuk kelanjutan usaha, kita hanya mengandalkan uang simpanan atau deposito. Karena mereka tidak bisa berusaha, akan terganggu dan tidak bisa mengenerate pendapatan. Next, hadirin yang saya hormati, tentu melihat kenyataan ini, pemerintah kita tahu telah mengeluarkan regulasi keuangan negara dan memperkuat stabilitas sistem keuangan penyelamatan perekonomian. Ya, ada beberapa stimulus yang diberikan, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham. Tapi yang akan saya soroti ini adalah salah satunya adalah dengan penerbitan kartu prakerja. Jadi stimulus-stimulus ini tinggal dilaksanakan, ya. Nah, kenapa dalam contoh ini saya mengambil program kartu prakerja diantaranya adalah karena menurut laporan dari International Labour Organization itu bahwa COVID-19 itu akan membawa dampak buruk pada sektor informal. Sektor informal ini akan lebih terdampak dikarenakan sistem yang belum sebaik sektor formal. Slide berikutnya, next. Sistem bisnis sektor informal ini ya, belum sebaik sektor formal. Kemudian kenapa kartu prakerja? Yaitu karena kartu prakerja diantaranya berorientasi tidak saja hanya jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Kartu prakerja juga ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di era setelah pandemi ini. Sektor informal pun sistem bisnisnya adalah masih tradisional. Dunia akan berubah, perubahan besar akan terjadi, sistem bisnis akan berubah. Oleh karena sistem bisnis yang tradisional ini, saat ini masih mengandalkan kepada kepemimpinan yang seadanya atau seperti itu. Jadi program-program yang baik dari pemerintah ini sebaiknya kita dukung. Selanjutnya silakan ya. Slide berikutnya supaya untuk mempersingkat waktu. Apa relevansi new normal dengan kepemimpinan? Di sini pemimpin dituntut untuk melakukan inovasi dan mengembangkan untuk menjalankan roda bisnis dan semangat ketahanan usaha. Jadi bagaimana mempertahankan ketahanan usaha ini menjadi penting. Jadi bagaimana kepemimpinan dengan relevansi dengan keadaan new normal ini. Inovasi, kreativitas tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Menciptakan kreativitas bisnis karena hambatan physical distancing, jumlah pengunjung yang dibatasi, ini menciptakan kreatif bisnis yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Kemudian, seorang yang kreatif ya, dan inovatif juga harus bisa mampu mengkaji. Tolong ini ada yang mengkaji pertumbuhan bisnis yang justru berbagai sektor yang tumbuh besar. Ya, misalnya sektor untuk kesehatan ini mengalami pertumbuhan yang positif, ya. Kemudian baik untuk WFA dan SFH, dan juga perlu mengembangkan inovasi lainnya agar bisnis bisa bertahan. Jadi di sini bagaimana pimpinan di sektor bisnis ini dimotivasi bahwa selain COVID memberikan dampak negatif juga, kita harus menjaga semangat ketahanan usaha dan seharusnya mampu berpikir inovatif dan kreatif untuk menjalankan kegiatan usaha.
Hadirin yang saya hormati, webinar COVID-19 ini menyatakan dari seorang ahli pemasaran bahwa kawasan Asia itu sebenarnya termasuk kawasan yang beruntung, di mana wabah yang terjadi ini tidak semasif dan seburuk apa yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwa inovasi dan kreativitas adalah kunci kesuksesan suatu bisnis. Inovasi dan kreativitas membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kemudian juga di sini diperlukan adanya digitalisasi ekonomi yang masif, karena bisnis di era normal ini akan mengandalkan media online, teknologi, seperti pembayaran non-tunai, kemudian semua prosedur bisnis juga akan menggunakan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, maka seharusnya bisnis juga terbuka dan mau beradaptasi terhadap teknologi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya menyikapi berbagai laporan dan dari lembaga nasional maupun internasional, serta berbagai pendapat ahli yang sudah saya sampaikan, maka saya kira tepat jika kesuksesan bisnis di era new normal ini adalah semangat kepemimpinan yang berorientasi ketahanan usaha, inovasi, dan creativity. Oleh karena itu, pada webinar ini kita akan mendengarkan paparan para narasumber tentang tantangan, peluang, apa yang ada dalam dunia bisnis akibat pandemik ini, serta upaya-upaya, serta pola-pola pemikiran baru apa yang harus dilakukan ke depan agar dunia usaha tetap bertahan dan bergairah kembali di era new normal. Hadirin yang terhormat, webinar ini dihadiri selain oleh para pelaku usaha, juga dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa, para ketua prodi. Semoga webinar ini memberikan manfaat bagi para dosen, khususnya para kepala program studi yang saat ini sedang mendesain kurikulum kampus merdeka. Bagaimana para perguruan tinggi, khususnya sekolah diploma, bisa menyusun kurikulum yang adaptif dan dapat diimplementasikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, berintegritas tinggi, baik sebagai profesional, periset, dan entrepreneur. Slide berikutnya. Jadi, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kurikulum kampus merdeka untuk pendidikan profesi, misalnya bagaimana pola 521 itu bisa tercapai, kemudian bagi pendidikan vokasional, juga bagaimana untuk mencapai rasio yang ideal antara 70% praktek dan 30% teori, kemudian juga bagaimana mencari mitra-mitra industri yang cocok dengan program studinya, sehingga bisa menghasilkan kompetensi yang diharapkan, sesuai dengan cita-cita belajar kampus merdeka dan kurikulum kampus merdeka. Adik-adik mahasiswa juga di sini juga sekiranya dapat memotivasi kepada adik-adik mahasiswa agar kelak ketika lulus itu bisa termotivasi menjadi entrepreneur yang handal, tangguh, berkarakter baik, berakhlakul karimah, yang bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kiranya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ini hanya beberapa highlight yang nanti akan menjadi fokus bahasan dari para narasumber, seperti dari Pak Iwan, bagaimana tantangan dan strategi beliau menghadapi dunia pariwisata di era after corona ini. Kemudian Pak Irawan, juga bagaimana success story supaya bisa bertahan di era sekarang ini dengan agrobisnisnya, dan dia bisa memberdayakan masyarakat setempat. Tentu dari Pak Arwin Rashid sebagai lembaga keuangan yang sebagai mitra dari para UMKM, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah kita akan mendengar paparan dari Bapak Dr. Sandiaga Uno yang sudah tidak bisa ragukan lagi,
yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi mengenai kepakaran keandalannya di dalam menggeluti dunia bisnis dan UMKM ini. Demikian sambutan saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat berwebinar. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Winwin Yediati AKCA untuk keynote speech yang telah disampaikan. Sekali lagi, acara ini terselenggara berkat dukungan kerjasama antara Asosiasi Program Diploma Keuangan dan Perbankan Indonesia ADIKPI dengan Pendidikan Tinggi Vokasi Program Diploma Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas Pakuan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, STI Ekuitas, Universitas Kristen Indonesia, Universitas 11 Maret, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Tikubeng Semarang, STI Perbana Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Muhammadiyah Riau.